orang itu kalau manfaatnya untuk umat besar, jasanya untuk masyarakat banyak, pasti selalu dikenang, didoakan, diteladani. Yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus tua. Di sini ada nggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Banyak. Yang sehat-sehat juga jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafun salihun ajarakumullah. Nakhussu khassah lil maghfirlah wal malhum li rahmatil hayyil qayyum Kiai Lutfi Abdul Hadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Sadatal habaib wa sadatal ulama al-a'izza wal kurama, fadilatil habib Hamid mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid din wad dunya wal akhirah. Para habaib, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, Sayyidil Akh Gus Fakhrur, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ibu Nyai Gus Zaki bersama seluruh keluarga besar Allah yarham almarhum li rahmatil hayyil qayyum Kiai Lutfi Abdul Hadi. Semuanya yang kita hormati dan kita doakan, mudah-mudahan bisa melestarikan dan meneruskan cita-cita serta perjuangan beliau. Para sesepuh, pejabat pemerintah, hadir Ibu Kapolsek bersama para anggota, juga anggota TNI yang berkesempatan hadir, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati, para santri putra dan putri Pondok Pesantren Nurul Ihsan Al-Murtadha yang kita cintai, yang kita banggakan. Hadirin hadirat adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Seorang ahli hikmah mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat-tawil.
jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara orang yang umurnya pendek dengan orang yang umurnya panjang. Yang umurnya pendek dengan orang yang umurnya panjang. Yang berumur pendek mati, yang berumur panjang juga mati. Sing umure ndek mati, sing umure dawa ya mati. Makanya yang masih muda-muda jangan merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu nggak harus tua. Kok meneng? Yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus tua. Di sini ada nggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Banyak. Yang sehat-sehat juga jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus sakit. Ada nggak orang yang sehat mati mendadak? Ada. Siapa tahu sekarang Gus Fakhrur masih sehat, habis sambutan enak banget, tiba-tiba umurnya tambah 100 tahun lagi. Siapa tahu yang sekarang masih ketawa riang gembira kayak gitu nanti masuk kamar tidur. Artinya manusia itu tidak dinilai dari berapa panjang umurnya, berapa banyak usianya, berapa lamanya dia hidup di dunia. Banyak orang yang usianya pendek, umurnya nggak panjang, tapi nilai kemanfaatannya jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun sudah wafat. Ibnul Qayyim Al-Jauzi usianya hanya 60 tahun. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun sudah wafat. Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali usianya cuma 51 tahun sudah wafat, tapi manfaatnya untuk umat sungguh hebat. Jasanya untuk dunia sungguh luar biasa, sehingga sampai sekarang masih diingat, masih dikenang, masih didoakan, masih diteladani. Beliau sudah wafat, tapi semua orang mengenalnya. Sampean niki seurip meger-meger, tapi kok gak ono sing kepingin kenal sampean. Isek mending aku. Sik lumayan sing kepengin kenal aku cek ono. Fotoku dipajang nang pinggir-pinggir rembong cek payu. Payuan aku timbang Gus Fakhrur.
Coba foto sampean. Paling payune gawe weden tikus. Ramanipun Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Usia beliau hanya 39 tahun. Umur cuma 39 tahun sampun sedo. Tapi beliau termasuk perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umurnya cuma 39 tahun. Tapi Kiai Abdul Wahid Hashim termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampean umur sampai tawa dawa no 70 tahun 80 tahun tahu dadi panitia apa sampean? Yang mono yahmene cuma panitia berkat uripmu. Panglima Besar Jenderal Sudirman umurnya cuma 34 tahun sudah wafat, tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Umurnya cuma 34 tahun jadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT lho Kak. Jenderal Sudirman itu umurnya cuma 34 tahun, tapi nama beliau diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol. Di hampir setiap kota di negeri ini ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo coba jenengmu, kayak jenenge kandang wedhus lho gak payu. Kok ngenyek jeneng sampean gak jenenge pangkalan becak lho gak laku. Sampean lek nang Jakarta, di sana ada 2 bandara, yang gede Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Ada lagi satu bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu umurnya cuma 26 tahun. Meninggal di usia 26 tahun, tapi namanya dijadikan nama bandara. Jenengmu kayak jenenge Gang Buntu lho gak payu. Artinya begini, orang itu kalau manfaatnya untuk umat besar, jasanya untuk masyarakat banyak, pasti selalu dikenang, didoakan, diteladani. Termasuk yang malam ini kita hormat 100 hari wafatipun, Allah yarham, Kiai Lutfi Abdul Hadi. Beliau seorang ulama seperti yang didawuhkan Gus Fakhrur tadi. Saya kenal beliau adalah seorang yang alim, abid, arif. 3 kriteria ulama lengkap ada pada beliau. Alim, semua mengakui. Abid, beliau juga ahli thariqah. Arif, dekat dengan Allah dan mempunyai mata batin yang sangat tajam.
termasuk tadi beliau sangat ahli silaturahim. Beliau rawuh ke gubuk saya, ke pesantren saya itu mungkin 7 atau 8 kali. Saya baru hari ini saya datang ke sini. Sopo ngomong kebacot mau? Saya kalah jauh dengan beliau. Nah, para santri perlu diperhatikan. Manusia membutuhkan kiai, membutuhkan ulama, itu bukan hanya di dunia saja. Sampai di akhirat manusia masih tetap butuh kiai, butuh ulama. Bahkan sampai di surga orang itu masih butuh kiai, butuh ulama. Dalam sebuah hadis di kitab Mukhtarul Ahadits ada disebutkan ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu membutuhkan ulama seperti dulu ketika di dunia mereka butuh pada ulama. Titenono ya mene sampean ki BE sida nang swarga, BE sida. BE sampean tetep butuh kiai. Maaf, di surga orang nggak butuh pejabat. Nang swarga iku gak butuh lurah, gak butuh camat, gak butuh bupati, gak butuh wali kota, gak butuh gubernur, gak butuh menteri, gak butuh presiden. Soalnya nang swarga iku gak butuh stempel, gak butuh tanda tangan, gak butuh proposal. Izin buka polsek. Nang swarga meneh wonge gak butuh polisi. Apa maneh pangkat cuma kompol, gak butuh. Gak butuh dan karena di surga kondusif, gak ono maling, gak ono teroris, gak ono polisi tembak polisi, lapor polisi, gak ada. Aman. Makanya ning swarga gak butuh polisi. Maling-maling ngono gak ono nang swarga. Nang swarga gak ana wong mendem, gak ana wong judi. Aman pokoknya dan aman. Di surga orang juga nggak butuh tentara. Di sana nggak ada makar, nggak ada pemberontakan. Aman. Tapi di surga orang tetap butuh kiai. Jadi kiai ku jabatan donyo sampai swarga. Kon potonganmu kok kaya kudu gak trimo ngono aku ngomong. Mungkin timbul pertanyaan di hati penjenengan, gaya apa wong senang swarga kok cek butuh kiai? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah. Karena penduduk surga itu besok ada agenda ketemuan nama Allah setiap hari Jum'ah. Jadi setiap hari Jum'ah semua penduduk surga jumpa pers, ada perjamuan ketemu sama Allah, dan ketemu sama Allah, melihat Allah, berjumpa langsung dengan Allah, ini adalah merupakan senikmat-nikmatnya nikmat di surga, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling agung di surga. Iku jadwale tiap dino Jumat ngumpul kabeh, terus dipetui sampai Gusti Allah, terus Gusti Allah pidato. Lho iki gampangno pemahaman ngono lho. Ngene. Hei penduduk swarga kabeh,
Sampean ngomong dalem ngono lho. Yo maksudnya koyo wis nang swarga ngono lho. Coba. Hei para penduduk swarga kabeh. Nah, lek ngene gayahe kan kaya wis nang swarga. Buka polsek melu dalem. Cek katut nang swarga sampean. Soalnya sampean ketoke rada angel. Ruwet dan urusane iku ana urusan SIM, urusan BPKB, urusan tilang, urusan alah ruwet. Kon meneng tak antemi sisan wae. Baleni. Hei para penduduk swarga kabeh. Ya apa nang swargaku kene kerasan ta gak? Swargaku kene iki enak ta gak? Sampeyan kabeh nduk swarga kene iki seneng ta gak? Nikmat-nikmat sing tak kekno kurang ta gak? Cek ngragas wong ngono. Nah, ketika ditanya Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku sediakan dan aku siapkan, aku berikan untuk kalian ada yang kurang? Mereka para penduduk surga diam 1000 bahasa, gak ada yang berani jawab. Cep klekep. Kenapa? Karena saking haibahnya Allah. Yang kedua, malu mau ngomong, walaupun sebenarnya masih merasa kurang, karena keinginan penduduk surga itu dinamis, selalu berkembang, tambah pengen, walaupun udah mendapatkan kenikmatan yang banyak, tapi keinginannya selalu bertambah, makin pengen, tambah pengen, makin pengen, tambah pengen. Tapi kate ngomong sungkan, isin kate ngomong gak wani. Lapo kok gak wani? Isin rumongso nek amale iku gak bejaji kaya wong bulu lawang. Wis dikei nikmat kaya ngene akeh kok sik rumangsa kurang. Wong salat ya cuma maktubah iku tok. Ngono kadang-kadang sehari 5 kali didadekno 5 hari sekali. Rawatib enggak, duha enggak, tahajud enggak. Iku ae salate 99,9% ngelamun. Poso ya cuma Ramadan tok. Iku ae netepak wudu kemu ya karo korupsi banyu titik-titik. Sapa ngomong pengalaman? Iya biyen sik cilik biyen. Kaya gak tahu ae. Maca Quran ya cuma tadarusan wayah Ramadan iku wae ngelek musala sing akeh jajane. Sedekah juga sangat kecil dari nilai kekayaan. Amal gak bejaji. Wis dikei nikmat sakmene akeh karo Allah, kok jek rumangsa kurang. Isin kate ngomong, padahal cek kepingin. Sehingga mereka hanya saling pandang. Terus jawil-jawilan sak koncoe. Bro, nggonku widodarine kurang semok, Bro. Jawil-jawilan ngono. Gus Zaki ki yo jawil Gus Fakhrur. Gus, jenengan oleh widodari piro, Gus? Jarene Gus Fakhrur, kuru-kuru. Kawani ngomong tapi kepingin. Fayal tafituna ila ulamaihim, maka mereka menoleh kepada ulamanya, mereka minta tolong kepada kiainya untuk lapor ke Allah, mereka minta tolong kepada kiainya untuk matur nang Allah. Tadi akhirnya matur kiai ini, kayak santri-santri ini Mbah Yai Lutfi, benjing ngono. Yai, kulo kepengen kerupuk Opel Yai.
Mangke Yai Lutfi sing matur nang Allah, ya Allah niki enten santri kula nyuwun kropo opel. Loh, iki kropo opel swarga, dudu opelmu. Ana maning santrine, Yai, Yai, kula kepengin duren Yai. Yai Lutfi sing matur, ya Allah niki enten santri kula kepengin duren. Paringi. Yai, Yai, kula kepengin es cendol Yai, kula kepengin es dawet Yai. Yai Lutfi sing matur nang Allah. Jadi para kiai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Kiai-kiai ning donya gak dadi DPR gak paten sampean. Gak apa-apa wis. Wis gak apa-apa nang donya gak dadi DPR gak paten. Gak apa-apa. Timbangane dadi DPR gajine gak patek jelas ngono iku. Modal kampanye miliaran. Gak dadi sisan. Makanya kiai-kiai wis sampean sojo atik kepengin dadi anggota DPR. Ning donya gak dadi anggota DPR gak apa-apa. Tapi benjang di akhirat panjenengan semua akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. DPR nang donya jabatannya cuma 5 tahun iku modalnya gorong mesti balik iku. Lek gawani korupsi, lek gawani motong anggaran gak kira bati. Ya kudu wani, jasmas potong 40%, potong 60%, gak ngono gak kira balik modale. Krungu wonge ya wis gak wedi aku. Iku tahun jago gak dadi ketoke iku. Tepuk tangan yo. Lah, santri-santri DPR sampean meneh yo Allah yarham Yai Lutfi. Lah DPR swarga iku ya tingkat-tingkat. Ono DPR tingkat pusat. Allah yarham Mbah Yai Anwar. Anwar An-Nur dudu Anwar iki. Anwar Mbah Yai arek iki lho. Mbah Yai arek iki. Iki DPR pusat. Lah nek iki ya tingkat 7 iki. Mbok Gus Fakhruri tingkat piro ya garo aku. Gus Zaki barang iku cara DPR mbok tingkat piro garo. Lah iya tingkat 7 iku RT. Mangkane RT iku kepala daerah tingkat 7. Kepala daerah tingkat 1 iku gubernur. Kepala daerah tingkat 2 bupati wali kota. Kepala daerah tingkat 3 camat. Kepala daerah tingkat 4 lurah, kepala desa. Kepala daerah tingkat 5 kepala dusun, kepala dukuhan. Kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Berarti ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. No, tadi sama lek tadi bojone RT nyantai. Aku istri dari kepala daerah tingkat 7. Ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Meneh juru bicarae sampeyan nang swarga sing matur nang Allah iku Yai Lutfi. Santri-santri rungokno ngono iku lek sampeyan diakoni dadi santrine, lek sampeyan diakoni Yai Lutfi dadi jamaahe, sampeyan iso dadi konstituene. Iku sambung Mbah Yai Lutfi niki gadah mbah sekaligus guru beliau Yai Suyuti Waliullah tenggene guyangan Trangkil Pati yang tiap tahun saya rutin ngaji hormat haulipun, itu pun atas rekomendasi dari Allah yarham Yai Lutfi. Tiap tahun sebelum haul lipun Mbah Yai Suyuti niku Yai Lutfi niku mesti rawuh ten griya kula ngundang piyambak mboten nate utusan santri. Aku sampai ya Allah ya Karim
izin aku. Tiap tahun beliau mesti rawuh piyambak ten Bojonegoro ten griya kula, rawuh piyambak, mboten utusan santrine, utusan putrane mawon mboten, apa maneh utusan santri, rawuh piyambak yo ngantri kaya tamu-tamu liyane. Aku sik turu dinteni. Dadi meneng kowe iki, aku cerita temenan. Beliau yang seorang alim, seorang abid, seorang arif dipersilakan masuk duluan niku mboten kersa. Nggih tetep ngantri sesuai antrian. Masya Allah. Tur mesti nyalami aku, mesti nyangoni. Demi Allah, kandel pisan. Lah aku petok balak-balik ambek arek iki. Gak tahu disangoni aku. Padahal lemune ngene. Kula sampai nangis. Yai Lutfi niku ya Allah tawadhu, masya Allah. Dadi lek rawuh ten griya kula niku beliau memposisikan diri sebagai tamu ya kaya wong biasa. Beliau nggak mau diperlakukan sebagai seorang ulama, sebagai kiai, nggak mau. Mlebu omah niku nggih bungkuk-bungkuk. Sungkem, saya kan lebih muda dari beliau. Ngono iku ya sungkem. Salaman Gus. Kandel Gus. Ya Allah, bahkan pernah beliau rawuh, kula pun budal waktu niku kula badhe ngaji ten daerah Banyuwangi. Akhirnya sopir kula niku ditelepon kali asisten kula, pangapunten abah kengken mandek sekedap soale Yai Lutfi pengen sungkem. Kira-kira dari rumah itu jarak udah sekitar 7 km. Diuber kalih Yai Lutfi. Mek perlu HP nyangoni aku tok. Masya Allah. Jadi kula rantos perjalanan kula pun perjalanan 7 km. Kula entosi niku ya kula mandap ya, kula mandap. Ya Allah, boten napa-napa nggih, namung perlu badhe nyangoni kula mawon. Wis kadung keng dalem niate silaturahim badhe sedekah. Kula pun budal ngaji niku digodak diuber. Niki Gus Zaki iki iso nyonto apa ora iki? Iso nyonto tagak. Lek Yai Fakhrur jelas gak iso wisan. Terus kula kemutan dawuhe kiai kula. Wong kuwi senajan alim kaya apa nek gak loman gagal dadi kiai. Lek Kanjeng Nabi lek dawuh jahilun sakhiyun ahabbu ilallah, jahilun sakhiyun khairun wa ahabbu ilallah min alimin bakhilin. Aku terus elingi Gus, ana wong goblok tapi loman iku luwih apik, lebih dicintai Allah daripada wong alim tapi meleki. Aja atik guyu, kok niku wis goblok meleki sisan. Ya Allah. Wes. Loh, iki gak oleh suwe-suwe ngajine. Terus ngene, nyantai. Iya iya. Apane sing nyangoni kandel wis gak ono kok saiki.
Iki paling kaya tipis ngono paling. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten niki udhkuru mahasina mautakum. Jadi sebutno critakno keapiane keluargamu sing wis mati. Critakno apike, aja diceritakno eleke. Lek digeleki eleke kabeh wong ya ana eleke. Sapa ngomong critakno elekmu mau? Moh. Elekku gak kira tak critakno. Tak jalukno sepuro nang Gusti Allah. Ngono carane. Wes, sekali lagi kita iso direkom karo Yai Lutfi. Yai Lutfi kersa dadi anggota DPR kita kalau sampean-sampean jamaahnya, santrinya bisa melestarikan dan meneruskan perjuangan beliau. Nah, apa yang diwariskan oleh beliau? Banyak. Haliyah, amaliyah. Nah, yang paling ketok saya juga ikut titip adalah pondok pesantren. Mudah-mudahan Gus Zaki, seluruh keluarga dan zuriyah dari Allah yarham Yai Lutfi niki saged nerusaken perjuanganipun. Mudah-mudahan pesantren Nurul Ihsan Al Murtadha makin syiar, makin berkembang, makin barokah. Nah, nih kalau tak cerita dhisik. Kalau dirunut sejarahnya, pondok pesantren itu mulai dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam sampai diterusno tekan Gus Fakhrur, tekan Yai Lutfi, tekan sakniki Gus Zaki. Ya. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam. Diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Mergo nakal-nakal, akhirnya kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Gagal di Arab Selatan. Niki ayat Qur'ane, wa ila adin akhahum huda. Kemudian Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Sama nakal-nakal, muokong-muokong, dablek-dablek, dihancurkan oleh Allah. Gagal di Arab Utara. Dan Nabi Hud serta Nabi Shalih ini nabi yang tidak menjalankan ibadah haji. Semua nabi dan rasul itu menjalankan ibadah haji. Kabeh nabi rasul iku ngelakoni ibadah haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kenapa? Karena zaman Nabi Hud dan Nabi Soleh Ka'bah gak ono. Kate haji nanti nang Tretes. Jadi pasca banjir zaman Nabi Nuh, Ka'bah diangkat sama Allah, dibangun kembali kan zaman Nabi Ibrahim bareng sama Nabi Ismail. Jadi masa Nabi Hud dan Nabi Soleh itu Ka'bah nggak ada. Makanya Nabi yang nggak pernah haji, Nabi yang nggak haji itu cuma dua, Nabi Hud sama Nabi Soleh. Alah tak cerita nong ini zaman yo, lo nggak longok gitu ya. Bangsa Arab Selatan gagal, bangsa Arab Utara gagal. Maka kemudian Allah mengutus Nabi la min kidul wala min lor, mengutus Nabi dari bangsa Arab Tengah, dipilihkan dari suku Arya, suku yang terkenal paling fasih lisannya, paling cerdas otaknya,
paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu adalah Ibrahim alaihi salam. Halo, ini dipilih dari bangsa Arya, bangsa Arab Tengah yang terkenal paling fasih lisannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nah, setelah Nabi Ibrahim, nabi-nabi itu zuriyahnya Nabi Ibrahim semua, jalur dari Nabi Ismail dan jalur dari Nabi Ishak. Sehingga ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi, Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng. Jadi nabi kabeh ganteng-ganteng. Nah, saya ingin al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya nabi. Tonton kiai-kiai ku lak ganteng-ganteng. Yai Lutfi ganteng, sampai putrane Gus Zaki ganteng, Mbah Yai Anwar An-Nur ganteng, putune ganteng, Anwar Zahid. Mulai aku kapan gak ngomong ganteng, mulai aku Anwar Zahid. Makasih. Love you sayang. Meneng sih kesempatanku ya lek tepalek ngene iki tok kok ya. Loh. Enggak. Wis tok wong iku lek wis dadi kiai, masih asline gak pati ganteng. Itu ada aura tersendiri, ngono lho. Loh. Aku ki asline yo gak ganteng blas, tapi kan ngangeni wek. Loh, ngene lho ra. Masih gak dadi syarat yo umume kiai ku ganteng walaupun gak dadi syarat. Apa maneh sing tukang pengajian, tukang ceramah, wong yo gak kepengin ngrungokno omongane tok, yo kepengin nyawang raine barang. Walaupun gak dadi syarat. Lah nek gak ganteng ya apa? Ya gak apa-apa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ahsaikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dinilai Allah bukan wajahmu, bukan bentuk tubuhmu, bukan nasabmu, tapi hati dan niatmu. Lah iki dalile kiai sing gak ganteng. Wes. Nabi Ibrahim punya anak dari istri Siti Hajar, namanya Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Punya anak lagi dari istri Siti Sarah, namanya Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina. Makanya Isra'ipun Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, dari Nabi Ismail ini melahirkan bangsa-bangsa Timur Tengah, bangsa Arab. Halo, tajak ngaji sejarah didik. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub alaihi salam. Nah, Nabi Yakub ini yang melahirkan bangsa Bani Israel. Bani Israel ini bangsa wong pinter. Iya, bangsa wong pinter. Bahkan gudangnya Nabi itu Bani Israel. Pusate Nabi itu Bani Israel. Rata-rata Nabi itu berasal dari Bani Israel. Bahkan dulu kalau ada Nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu direbut sama orang Israel, harus jadi Israel. Jadi serakai Bani Israel itu bukan hanya urusan donya tok, sampai Nabi ya katanya dikuasai. Ojo sampai ono Nabi di luar Bani Israel. Maka sampai sekarang pun Bani Israel nggak pernah mau mengakui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya duduk keturunannya Bani Israel. Serakai wong Bani Israel. Paham tak gak ya tidak ngaji ini?
Jadi dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel itu biasanya diambil menantu sama keluarga Bani Israel terus diboyong ke Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam iku nabine bangsa Eropa. Kemudian dipundhut putu mantu sama Nabi Yusuf, diolehno putune Nabi Yusuf yang namanya Siti Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel, bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan wis tahu duwe nabi. Walaupun akhirnya kelangan nabi tapi bangsa Eropa wis tahu duwe nabi. Lumayan timbang Indonesia. Saben ono nabi mesti palsu. Indonesia itu setiap ono nabi mesti palsu. Saiki ngaku nabi telung dinongkas tangkep polisi. Wes kesuwen iki engko. Nabi Yakub gadah putra namine Aish. Nah, dari putrane Nabi Yakub yang namanya Aish ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa-bangsa Eropa. Jadi wong Jerman, wong Belanda, Inggris, Swedia, Prancis, Kolombia, wong Amerika, Eropa itu nasabnya jelas. Jadi dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Saya nggak patek jelas sih nasabnya wong Bulu Lawang. Iso-iso diurut munggah mendokur tutuk Raja Fir'aun. Iki tutuk Ratu Balkis iki ketok iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Runutan dari masjid. Lek Nabi Ismail mau dikai pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak dikai pusaka Masjidil Aqsa, mudun sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, begitu sampai perbatasan dan memasuki kota Madinah, langsung beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Quba, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan dan rutinitas Kanjeng Nabi bermalam mingguan. Ya Kanjeng Nabi niku yo malmingan, bro. Rutin malam mingguan Rasulullah itu. Jadi setiap Sabtu sore Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba, imma masyian wa imma rakiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara, naik kuda, naik onta. Kenapa Rasulullah tiap Sabtu sore malam minggu kok mesti ke Masjid Quba? Karena beliau ngalap berkah dari turunnya ayat la masjidun ussisa ala taqwa, sehingga sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah umrah. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umrah 2 kali. Terus masuk ke jantung kota Yathrib yang sekarang jadi Madinah, Rasulullah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo, dilanjut gak ini? Dilanjut gak ini? Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nah ini kaitannya nanti dengan perjuangannya Yai Lutfi. Tak urut sih. Mbah rati rungokno kok. Masjid Nabawi itu di Madinah. Sama nek karo Madinah iku kulone Madiun. Berarti Madinah itu kulone Madiun. Aman teko Madiun ngulon terus. Becak paling ya 12 tahun tutuk kono.
Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, yang di situ pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya dimakamkan. Rungokno ta? Tak dongakno kabeh muga-muga iso merono. Merono nandi, tanganku nuding nandi. Wong aku merono kok merono iku ndi? Ya paling tidak bisa ziarah Makkah Madinah, minimal menjalankan ibadah umroh. Saya nggak berani mendoakan jenengan ibadah haji, soalnya haji sekarang itu agak berat. Ada syarat yang paling berat, bukan soal biaya, bukan soal duit, tapi syarat terberat orang haji sekarang itu adalah as-sabru bil antrian.